Alhamdulillah hari ini sudah pengerjaan warung. Sekalian kita juga mau dekorasi. Tapi sebelum pergi ke kampung, kita sempati buat stok bakso. Dan di tengah perjalanan, aku melihat ada penjual bakpao yang bentuknya itu lucu banget. Nah bun, hari ini rencananya kita mau pulang kampung lagi. Jadi sebelum pulang kampung, aku mau mempersiapkan jualan kita untuk hari ini. Makanya ini aku membuat bumbu mie ayam. Karena sebelum kita pergi, persiapan warung harus kita sediakan dulu. Biar nanti para karyawan aku yang tinggal jualin. Ayam semurnya juga udah aku masak, tinggal aku masukkan bumbunya seperti ini. Memang ya beberapa hari ini tuh kita sibuk banget. Nah setelah siapan nanti kita bakalan ke kampung lagi. Berhubung yang mau memperbaiki warung kita itu udah masuk dan sudah kerja juga. Makanya hari ini kita juga buru-buru untuk pulang ke sana agar kita melihat proses pengerjaannya. Tapi sebelum pergi, ini Pak Suami juga mau membuat stok bakso dulu karena stok baksonya itu sudah banyak yang habis. Apalagi varian bakso urat sama sekali tidak ada. Makanya ini Pak Suami buru-buru untuk membuat varian bakso urat. Tapi sebelum membuat bakso urat, suami biasanya membuat bakso kecil-kecil terlebih dahulu. Karena bakso kecil-kecil itu memang cepat banget habisnya. Takutnya kalau tidak kita buat, malah bakso kecil-kecilnya kehabisan. Varian stok baksonya masih banyak, tapi bakso kecil-kecilnya itu nggak ada. Pernah juga sih kejadian seperti itu. Ketika varian baksonya itu masih banyak, tapi bakso kecilnya itu malah habis. Makanya dari situ kita selalu wanti-wanti untuk selalu memperhatikan bakso kecil-kecil itu harus lebih banyak ketimbang bakso varian. Karena dalam satu porsi, misal ada yang beli bakso pakai mie itu kecil-kecilnya ada 3 dan yang besarnya itu 1. Lagi kalau bakso kosong yang besarnya 1 dan yang kecil-kecilnya itu ada 4. Kalau mie ayam bakso besarnya 1 dan bakso kecilnya juga 1. Nah di sini mau aku mempersingkat aja ya bun. Berhubung durasinya itu lumayan panjang kan. Jadi ini setelah kita siapan tadi, setelah selesai lah membuat bakso dan mie ayam serta yang lainnya, baru kita pergi meninggalkan warung kita. Kemungkinan kita siapannya tadi di jam 10. Tapi sebelum pergi tadi aku juga sempatin untuk membeli nasi untuk anak aku. Karena hari ini anak aku juga nggak ikut kan. Berhubung dia juga sekolah. Dan singkat ceritanya lagi, ini kita di tengah perjalanan kaget banget karena ada yang menjual bakpao yang lucu-lucu banget. Makanya jiwa penasarananku itu timbul. Nah ini aku udah turun, ternyata di sini itu banyak banget yang ngantri untuk membeli si bakpao karakternya. Bener aja kan, karakternya itu lucu-lucu. Makanya banyak ibu-ibu ataupun anak-anak yang rela ngantri di sini. Sedangkan cuaca di luar itu juga panas banget kan bun. Saking raminya kita itu ngomong juga nggak didengar sama abangnya. Tapi aku langsung bilang aja sih sama abangnya, kalau aku mau beli 4 varian yang warna hijau, kuning, dan merah serta warna biru. Dan aku minta rasanya itu hanya coklat aja. Karena cuacanya panas banget, jadi aku bilang sama abangnya, aku nunggunya di dalam mobil aja, nanti aku ambil. Tapi setelah aku intip dari spion mobil, yang beli itu semakin rame. Dan aku bilang dong sama abinya, untuk pesanan kita itu segera dijemput aja. Takutnya nanti kita malah nggak kebagian kan. Dan ini pesanan kita sudah dateng. Tapi di sini aku dikasih warna kuning 1 dan yang pink 1 dan yang warna putihnya itu ada 2. Gak apa-apa lah, mungkin abangnya lupa juga kan. Sebenarnya kalau udah cantik seperti ini mau disobek pun rasanya sayang banget kan bun. Tapi ya gimana lagi, namanya juga makanan. Setelah aku sobek ternyata coklat di dalamnya tuh banyak banget kan, melimpah ruah. Masya Allah luar biasa ya bun. Ditambah makannya itu di dalam mobil yang jalanannya itu lumayan bagus. Belum lagi siraman salju yang turun setiap hari, membuat kita semakin betah untuk pulang kampung setiap hari. Nah sebenarnya kita sudah mulai sampai, tapi kata Pak Suami di sini tuh dia ngantuk berat. Makanya kita gantian untuk nyupir biar Pak Suami istirahat dulu di dalam mobil. Karena nanti sampai sana kita itu banyak banget kerjaannya. Makanya kalau aku yang nyetirin, Pak Suami itu bisa tidur. Tapi ya begitulah, namanya jalan juga rusak kan. Jadi kita juga perlu hati-hati. Tapi di sini ceritanya kita itu udah sampai. Nah kita sudah masuk ke pekarangan rumah orang tua aku. Dan setelah itu baru kita menuju ke ruko kita. Dan bener aja tukangnya itu udah masang batu setengah seperti ini. Rencananya halamannya itu bakal kita pagar agar kereta itu tidak naik ke halaman ruko kita. Soalnya di samping ruko aku itu kan ada ruko adik aku kan. Jadi banyak banget anak tanggung yang sering mampir ke tempat dia untuk beli pulsa ataupun voucher. Tapi lewatnya itu dari halaman rumah kita. Sampai kemarin styling jualan kita yang mau kita pakai itu jatuh dan pecah semua dan tidak bisa dipakai lagi. Makanya hari ini kita berinisiatif untuk memberi batas agar anak-anak muda itu tidak lewat dari sini lagi. Sebenarnya dari kemarin itu kita udah nyari tukang kan, tapi belum juga dapat. Dan alhamdulillahnya hari ini kita sudah mendapatkan tukang, dan tukangnya itu bisa masuk untuk ngerjai warung kita. Setelah kita selesai melihat si tukangnya, di sini aku benar-benar lapar ya bun. Kebetulan banget tadi aku dari rumah juga bawa bakso. Kayaknya aku mau makan bakso dulu. Kebetulan tadi aku bawanya juga lumayan banyak kan. Jadi kalau di warung itu biasanya aku nggak selera makan bakso. Tapi kalau udah dibawa ke rumah mama aku, jadi pengen banget untuk makan bakso. Ini videonya kepanjangan ya bun, dan aku mau lanjuti
part kedua di video selanjutnya.